Aku ingin memiliki tato ceria di tengah usapan yang diberikan Taehyung pada punggungnya yang tidak tertutupi apapun. Keduanya tengah merapatkan diri di permukaan ranjang yang berada di kamar Taehyung bersama sang pemilik kamar yang tidur dalam posisi menyamping. Sedangkan Yen memilih untuk bertengkurap sehingga Taehyung bebas mengusap punggungnya. Pasti akan menambah kesan seksi dirinya, namun segala keinginan yang harus luluh ketika Taehyung memberikan sebuah gelengan bersama senyum yang tampak. Jangan, aku tak mengizinkanmu untuk memberi tato pada tubuhmu. Sayangnya dengan senyum yang sama, Lian berujar, aku tidak meminta izinmu. Sontak segala usapan lembut di punggung Lian terhenti. Taehyung menghentikan usapan-usapan itu dengan senyum yang sudah musnah. Kim Tae tidak menjawab. Pria itu mengubah posisinya menjadi terlentang dengan lengan kanan yang menjadi bantal kepalanya sendiri. Tidak lama setelahnya, Taehyung berujar, naikkan selimutmu, dadamu terlihat. Memang sengaja kuperlihatkan agar bayi dengan sikap garang itu berhenti merajuk, jawab Yan dengan tenang. Taehyung tertawa, tetapi pria itu tidak menoleh sama sekali. Yan tidak melihat tindakan Seo Mal itu pun berceletuk. Percuma kau andal mengajar orang, tetapi masih sering merajuk seperti bocah 5 tahun. Pria itu sedang dalam mood yang teramat menyebalkan saat ini, dan Lian yang tidak memiliki tingkat kesabaran yang bagus itu memilih untuk menjauh. Dia sedang tidak ingin berteriak atau memaki seseorang. Namun ketika Yan sampai di ambang pintu kamar mandi, dia menyempatkan dirinya untuk bertanya, menurutmu apa tato di pinggang bagus? Nyatanya kalimat terakhir yang diberikan Yan berhasil mengambil atensi Taehyung secara serakah. Pria itu bangkit dari posisi terlentangnya dengan netra yang menyorot serius. Tidak lama setelahnya, dia pun berujar, jangan berani mengganggu rambutmu. Dengan ekspresi yang sengaja dia buatnya semenyebalkan mungkin, Yan lantas membalas, rambutku milikku, tubuhku juga milikku, ingin kupotong atau kutato itu urusanku. Yan, jangan bertingkah, seru Taehyung yang pada akhirnya bangkit dari posisinya. Pria itu terlihat tengah menahan rasa tidak sukanya sekaligus perasaan lain yang membuatnya ingin mencengkram Yan. Saat ini pula, Kim Taehyung pandai dalam mendisiplinkan berandalan di luar sana, tetapi Taehyung sendiri tahu bahwa Lian tidak semudah itu. Dasar dari diri Yan memanglah sebuah kebebasan, sehingga wanita itu pun hidup dalam kebebasan. Seperti saat ini, aku akan tetap membuat tato Yan dengan begitu yakin. Kau bisa menahan rasa sakitnya? Tanya Taehyung dengan senyumnya ketika dia melihat jemari Yan yang bergerak menyalakan keran air di wastafel ini. Aku bisa menahan semua jenis rasa sakit, balas Yan dengan yakin. Yan menyerangnya dengan percikan air dari wastafel, dan Taehyung dapat mendengar Yan berseru,
Sadarkan dirimu, bertobatlah, Kim Taeyong. Bertobatlah, seru Yen dengan tawanya ketika Taeyong mulai tersenyum karena percikan air dari Yen. Ketika Yen hendak kembali memercikkan air ke arah Taeyong dengan tiba-tiba, pria itu menghampirinya dan Yen pun berjalan menjauh dari wastafel. Kemarin Teta Taeyong yang masih terus berusaha berjalan mengikuti Yen yang menghindarinya. Tawa itu terdengar begitu lembut, begitu manis dan memabukkan. Dengan kaki yang terus mengikuti langkah Yen, Kim Taeyong kembali menyadari bahwasanya dirinya sudah lebih dari sekedar kecanduan pada semua hal yang mengenai Yen. Rasanya seperti orang gila dan Taeyong tak bisa menahan dirinya lagi. Dia menginginkan Yen untuk selalu terus bersamanya sampai kapanpun, jika saja selamanya bukan bagian dari keadaan. Kim Taeyong bersumpah dia akan menghidupkan selamanya pada ruang milik keduanya. Dan tiada alasan untuk Taeyong menahan senyumannya. Dia tersenyum dengan begitu tenang ketika Yen semakin mengeratkan dekapan mereka sembari bertanya, boleh aku membuat tato? Lian adalah Lian dan Taeyong paham itu. Yen bisa dengan mudah mengubah sisi kiri, menjadikan harapan menjadi kenyataan dan tentunya penolakan menjadi persetujuan, sama seperti apa yang terjadi pada Taeyong. Kendati Taeyong sudah menjelaskan bahwa dia dan pemilik studio tato langganannya ini berteman baik sejak sekolah, tetapi tetap saja rasanya menyebalkan, apalagi melihat bagaimana wanita itu mengusap itu miliknya. Batin Yen yang sudah siap mencari pisau atau benda lain untuk menjauhkan tangan itu dari Kim Taeyong. Dia kasih mau tanya wanita yang Yen tahu bernama Choi Ji-hyun itu kepada Taeyong yang tampak ragu menjawab, teman dekat. Taeyong ikut ke dalam, tanya Ji-hyun ketika seorang pelayan menghampiri mereka dan mengatakan bahwa bilik yang akan mereka gunakan sudah siap. Dengan yakin, Taeyong mengangguk, tetapi anggukan itu harus berhenti ketika Yen berbicara, kau di sini saja. Kenapa? Tanya Taeyong berbalas tatapan Ines dari Yen. Choi Ji-hyun mengangguk dan wanita itu pun beranjak pergi. Sementara itu, dengan ekspresi yang semakin menggelap di wajah Yen, Taeyong meraih kedua lengan Yen sembari bertanya, kenapa sayang? Tidak jadi ingin tato, tanya Taeyong yang sayangnya berbalas kalimat penuh kekesalan dari Yen. Sekarang aku tahu alasan kenapa kau rajin pergi ke studio tato. Kau bilang semua tatomu kau dapatkan dari sini kan? Jangan berniat berbohong, sekali kau berbohong padaku, aku tidak akan mengizinkanmu menyentuhku selama 3 bulan penuh. Kenapa kau galak sekali? Tanya Taeyong dengan suara yang merendah agar tidak
Namun Lian tidak berniat untuk menjawab tanya So Taehyung. Wanita itu masih kokoh pada keinginannya untuk mendapatkan kejujuran dari Taehyung. Oleh karena itu dia mengulangi pertanyaannya, kau mendapatkan semua tato di tubuhmu itu? Taehyung mengangguk dengan pasrah dan beberapa saat setelahnya dia dapat mendengar Ian membalas, jika kau berani bagian lagi di sini pastikan habis di dalam sana. Diam di sini, kalau bisa tutup mata itu. Jika aku melihat kau menyapa wanita lain di sini, aku tidak akan mengizinkanmu menyentuhku sampai kapanpun, sambungnya sebelum berjalan melewati Taehyung. Namun dengan ingatan pasal keberadaan juga disakunya, Taehyung lantas berniat untuk menunggu Ian sembari. Ketika pria itu sudah menjepit dengan tiba-tiba ponselnya berdenting dan menampilkan nama Ian di sana. Jangan, kenapa? Aku tidak mau. Biar aku melihatnya, ujar Taehyung ketika Ian sudah mendudukkan dirinya di jok penumpang sebelah kanannya. Tetapi wanita itu menggeleng seraya berujar, antara aku ke depan rumah Nana. Kamu apa Ian? Tanya Taehyung yang dia imbui. Aku hanya ingin melihat tatumu. Sama seperti Taehyung yang keras kepala, Ian juga terus bersikeras menolak keinginan pria itu dengan lengannya. Ian berujar, tidak, tato ini milikmu, hanya aku yang boleh melihatnya. Kau tak jadi meletakkan tatunya di lengan atasmu kan? Kau menggantinya di mana? Cerca Taehyung tak kunjung menyalakan mesin mobil ini. Kau juga tidak jadi menggunakan gambar bulan kan? Tanya Taehyung lagi saat Ian hanya terdiam. Tidak, kau hanya diomeli sampai besok pagi, balas Taehyung yang segera dibalas oleh Ian ya dengan teriakan, kenapa aku yang kau omeli? Harusnya kau belajar mengomeli dirimu sendiri. Kau memeluk Joanna atau siapa itu dengan begitu mesra. Kenapa kau menikmatinya? Wah, kau begitu menikmatinya. Saat aku dipeluk Jimin saja, kau marah sampai hendak menjalin hubungan romantis dengan darurat. Kau terus naik turun dengan darurat, seolah kau begitu mencintai benda itu tanpa memikirkan bagaimana aku berpikir untuk ingin terbang saja. Aku ingin terbang saat itu aku untuk mencekikmu asal kau tahu. Wanita itu benar-benar menyuarakan semua amarahnya dengan kalimat panjang yang diucapkannya dalam sekali napas. Kim Taehyung tidak tahu apa mungkin dahulu Ian adalah keturunan seorang repot tercepat di dunia ini. Dia benar-benar tidak tahu. Hanya saja kemampuan mengomel Ian dan seluruh kecepatannya perlu dipertimbangkan untuk sebuah audisi. Benar, pasti wanita itu akan membawa pulang sebuah kemenangan. Antarkan aku ke rumah Nana sekarang, seru Ian sembari mengambil bantal yang berada di jok belakang. Dia tidak tahu bagaimana bisa ada bantal di mobil Taehyung. Lia juga tidak ingin peduli, dia hanya ingin menggunakan bantal ini untuk menutupi wajahnya agar Taehyung tak menatapnya. Sementara itu, dengan senyum yang tampak mekar di wajahnya, Taehyung mulai menyalakan mobilnya dan membawa benda ini membelah sibuknya jalanan kota Seoul.
Sayang, panggil Taeyong yang masih berbuah diamnya. Yen senyum di wajah Taeyong masih ada, dan ketika keduanya mulai mendekati daerah rumah Himnana, Taeyong kembali bertanya, ingin dijemput pukul berapa? Aku akan pulang sendiri, jawab Yen sembari melepaskan bantal itu dari genggamannya. Meletakkan bantal itu di pangkuan Taeyong, Yen lantas berujar, kau boleh lihat tatunya, tetapi tidak boleh marah. Belum selesai Taeyong berujar, tiba-tiba Yen menaikkan kaosnya hingga hampir membuat tampak di sana, tepat di bawah Yen membubuhkan tato bergambar kupu-kupu yang begitu indah. Tato itu indah dan sangat seksi, namun Taeyong yang masih terkejut hanya bisa terdiam dan benar-benar diam saat Yen melambaikan tangan ke arahnya. Sampai jumpa nanti malam, Dedi, seru Yen sebelum benar-benar masuk dan menghilang di balik gerbang raksasa rumah Himnana. Setelah bepergian Yen, Taeyong hanya bisa menghela napasnya sebelum membawa mobilnya kembali ke jalanan. Butuh belasan menit untuk Taeyong sampai di rumah mereka, rumahnya bersama keempat sahabatnya. Lalu ketika dia sudah memasuki area basement, tiba-tiba ponselnya berdering dan ada nama Yonggi di sana. Tanpa ragu, Taeyong menerima panggilan itu sembari berujar, aku di basement rumah, ada apa?